Mari kita angkat pujian kepada Tuhan, nyanyian nomor 23. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan dan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi nomor 385. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini, yaitu hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu,
supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita meminta kekuatan pada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi nomor 394. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi nomor 758. Epistel pada minggu hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat 34 sampai dengan ayat ke-40. Kita membaca secara responsorial. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemuinya. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan kebinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi nomor 361. Marilah kita bersama-sama
mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita ikuti warta jemaat kita pada minggu hari ini, Minggu 24 April 2022, dengan nama Minggu Quasi-Modogeniti, Songon Poso-Poso Naim Baru Tubuh. Dengan topik minggu berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Warta umum yang pertama, berita nikah. Akan menerima berkat nikah Arif Sarihon Parulian Tamba, putra Bapak Insinyur JPM Tamba almarhum, Ibu Sintua SMM Boru Sinaga almarhumah. Alamat perumahan Jondul Blok L nomor 41 sektor Pekanbaru Tongah, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, dengan Cici Theodora Boru Sipahutar SHMH, putri Bapak ST Sipahutar, Ibu B Boru Lumban Tobing. Alamat Jalan Rokan nomor 3 sektor Rintis. Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 30 April 2022 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Jumat 29 April 2022 di ruang konseling mulai pukul 10 WIB. Yang kedua, berita pertama, akan menerima berkat nikah Bespando Julianto Sinaga, putra Bapak Alimer Sinaga almarhum, Ibu Repsi Boru Simanjuntak. Alamat Tambunan Pematang Santar, Jemaat HKBP Santar Sawah Resort Santar Sawah, dengan enti Boru Parapat, putri Bapak R Parapat almarhum, Ibu H Boris Tompul. Alamat Jalan Kulim Gang Cemara, sektor Padang Bulan 1. Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 7 Mei 2022 di HKBP Santar Sawah Resort Santar Sawah. Yang kedua, jemaat meninggal. Senin 17 April 2022 telah meninggal dunia Ibu Panitia Boru Lumban Raja, umur 58 tahun, istri Bapak Relus Batwara, dari Jalan Sail Gang Luken nomor 9, sektor Bambu Kuning Tenayan. Tuhan kiranya memberi penghiburan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan dari NN seragam tim multimedia sebanyak 17 helai baju. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B, suara koinonia, pelayanan.
Pelayanan pada Minggu hari ini 24 April 2022, Pendeta Victor Singal Hasialahi STH MM Pendeta Resort melayani di HKBP Harapan Jaya pukul 8 WIB, 10.30 WIB, dan di HKBP Beringin Indah pada pukul 17 WIB. Pendeta Maston BS Huta Barat STH melayani di HKBP Kampar. Yang melayani kebaktian pukul 17 WIB, Pendeta German Batu Butar-Butar STH dari HKBP Pasir Putih Resort Trinitatis. Kegiatan anak sekolah minggu. Pada hari ini 24 April 2022 yang mengikuti ibadah di sekolah minggu adalah Horong 2 dan 3, kelas 3 sampai dengan SMP. Minggu 1 Mei 2022 yang mengikuti ibadah di sekolah minggu adalah Horong Batita dan Horong 1 Batita sampai Balita, kelas 1 sampai dengan kelas 2 SD. Kegiatan sekolah minggu karate dan futsal. Bagi anak-anak sekolah minggu yang ingin mengikuti kegiatan sekolah minggu khususnya bagi kegiatan karate dan futsal bisa mendaftar menghubungi guru sekolah minggu. Yang ketiga, pendalaman Alkitab Remaja dan Naposo Bulung HKBP Pekanbaru. Pendalaman Alkitab Remaja dan Naposo HKBP Pekanbaru diadakan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 mulai pukul 19 WIB, tempat HKBP Pekanbaru, tema Unstoppable, Efesus 5 ayat 14, pembicara Pendeta Bakti J. Situmorang MTH. Pendalaman Alkitab Remaja dan Naposo HKBP Pekanbaru dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Warata ini sekaligus undangan untuk seluruh remaja, perguru Malua dan Naposo, dan terbuka untuk umum. Yang keempat, lansia. Pada hari Selasa 26 April 2022, senam osteoporosis mulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna hijau. Yang kelima, kebaktian doa sektor di gereja. Pada hari Rabu 27 April 2022, ibadah doa sektor diadakan di gereja masuk pukul 19 WIB. Diharapkan kehadiran jemaat untuk mengikuti ibadah tersebut. Yang keenam, temu pisah pendeta. Minggu hari ini 24 April 2022 diadakan pangujak konon penetapan Pendeta Bakti J. Situmorang MTH menjadi pimpinan jemaat HKBP Harapan Jaya Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau sesuai dengan SK nomor 168 garing PDT garing SK garing 03 garing 2022. Kor yang mengikuti ibadah tersebut, Kor Ahmad dan keluarga, Kor Padang Bulan, Kor Paduan Suara, Kor Remaja, Naposo, dan Kor Ina Huria. Temu pisah pendeta diadakan pada hari Minggu 1 Mei 2022, yaitu memberkatkan Pendeta Bakti J. Situmorang MTH dan menetapkan Pendeta Dedi Parili Silaban STH sebagai pendeta fungsional HKBP Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau sesuai dengan SK nomor 170 garing pendeta garing SK garing 03 tahun 2022. Pada Minggu 1 Mei 2022 kita akan mengumpulkan persembahan pada semua kebaktian sebagai ucapan syukur kepada tugas atas masa pelayanan Pendeta Bakti J. Situmorang MTH di jemaat kita HKBP Pekanbaru. Persembahan akan kita sampaikan melalui amplop yang telah disediakan. Yang D, dalam rangka acara temu pisah Pendeta J. Situmorang MTH dan Pendeta Dedi Parli Silaban STH, Huria mengundang Parhaladu dan keluarga, utusan sektor masing-masing 3 orang, utusan seksi badan audit badan usaha, panitia pembangunan masing-masing 3 orang, utusan kor masing-masing 3 orang, tempat acara di Sopo Godang setelah selesai kebaktian pukul 11 WIB. Yang ketujuh, tukar mimbar CHKBP Distrik 22 Riau. Minggu hari ini 24 April 2022, tukar mimbar CHKBP Distrik 22 Riau, persembahan kedua kita serahkan untuk Pospel Distrik 22 Riau. Yang ke-8, penghiburan. Pada hari ini 24 April 2022 pukul 13 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga Nonya L. Tambunan S. Boris Siburian dari Jalan Cempaka Gang Sekunto nomor 13 sektor Padang Bulan 3 dipimpin oleh Pendeta Rita H. Simanjuntak STH. Diharapkan
kehadiran jemaat sektor pada bulan 3 untuk mengikuti acara penghiburan tersebut. Minggu hari ini 24 April 2022 pukul 19 WIB diadakan penghiburan dari Parhalado dan sektor bagi keluarga Nonya Ajay Sinaga Situa Besta Simanjuntak SP dari Jalan Ortel sektor Arengka Indah yang dipimpin oleh Bibel Pro Mas Rio Sinaga. Diharapkan kehadiran seluruh Parhalado dan jemaat sektor Arengka Indah untuk mengikuti acara penghiburan tersebut. Yang kesembilan, rapat pemilihan seksi Koinonia periode 2022-2024. Seksi lansia dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 dimulai pukul 16 WIB. Tempat konsistori HKBP Pekanbaru. Peserta rapat seksi lansia kaum bapak, ibu lansia 3 orang per sektor. Yang kedua, seksi perempuan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 mulai pukul 17 WIB. Tempat konsistori HKBP Pekanbaru. Peserta rapat seksi perempuan utusan 3 orang per sektor dan 3 orang utusan dari setiap pengumuman Korina. Yang ke-10, Panitia Parahyangan Perempuan Huria. Kami Panitia Parahyangan Perempuan Huria menyampaikan terima kasih kepada Parhalado dan jemaat yang telah memberikan dukungan moral dan material dalam pelaksanaan kegiatan dan pesta Parahyangan Perempuan Huria yang dimulai 13 Maret sampai dengan 17 April 2022. Dengan ini, kami sampaikan kepada majelis dan jemaat hasil pesta Parahyangan Perempuan sebagai berikut. Pemasukan Bajar donatur lelang tortor dan pelean Rp159.423.600. Pengeluaran kegiatan lomba perlengkapan konsumsi dan lain-lain Rp57.597.000. Setor kehuria 50 juta. Ke dana pensiun HKBP 27 juta. Ke kas perempuan 24 juta 826.600 rupiah. Yang ke-11, kegiatan Huria Resort Distrik 22 Riau. Rapat sosialisasi sentralisasi HKBP Senin dan Selasa 25 dan 26 April 2022. Rapat sentralisasi HKBP 6 Distrik, tempat di Hotel Puraya Pekanbaru yang dipimpin oleh Epurus HKBP Dr. Robinson Butar-Butar. Rabu 27 April 2022, kunjungan dan aksi sosial PPD HKBP Distrik 22 Riau ke HKBP Tampan Resort Pekanbaru, peletakan batu pertama. Yang ke-12, bunga altar. Yang menyusun bunga altar untuk bulan Mei 2022, sektor kompleks gubernur. Hari Sabtu 23 April 2022 pukul 9.30 WIB telah dilaksanakan kunjungan dan ibadah Paskah di Lapas Kelas 2A Pekanbaru oleh Seksi Pekabaran Injil Marturia HKBP Pekanbaru yang dipimpin oleh Pandita Victor Singal Sialahi. Suara Koinonia Diakonia. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2022 sampai 2023 Sekolah Tinggi Guru Huria STGH HKBP program S1. Surat terlampir. Pendaftaran dimulai 09 Mei sampai dengan 8 Juli di kampus STGH Seminarium Sipoholom. Bagi jemaat yang berminat dapat menghubungi Pandeta Resort kita. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 24 April sampai dengan 30 April 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 2. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Mari kita bernyanyi nomor 697 ayat 1 sampai 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu hari ini, Minggu Kuasi Monogeniti. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam surat Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, banyak berisikan tokoh-tokoh iman yang menginspirasi kehidupan kita. Tokoh-tokoh iman yang begitu menginspirasi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Tokoh-tokoh iman yang identik dengan hidup yang penuh dengan lika-lika kehidupan dalam mengikut Tuhan, yang penuh dengan pergumulan dalam mengikut Tuhan. Tokoh-tokoh iman yang mengalami mukjizat dan pertolongan Tuhan, bahkan pertobatan yang sungguh luar biasa dalam perjumpaan dengan Tuhan. Salah satu tokoh yang menginspirasi adalah yang disebutkan dalam nats firman Tuhan hari ini, yaitu tokoh Paulus. Bahkan dalam surat Kisah Para Rasul ini sendiri ada 3 pasal yang menceritakan tentang pertobatan dari Rasul Paulus. Yang pertama, nats kita ini dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat pertama sampai ayat yang ke-6.
Yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat 3 sampai ayat yang ke-16. Dan yang ketiga, Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Kalau dalam 3 pasal ini, dalam 3 perikop ini diberitakan tentang pertobatan dari Rasul Paulus, sungguh dari sana kita mau melihat bahwa ada banyak hal yang menginspirasi kita tentang salah satu tokoh iman yang diceritakan melalui nats firman Tuhan pada hari ini. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa tokoh Paulus menjadi begitu menginspirasi? Karena memang perjumpaannya dengan Tuhan membawa perubahan yang luar biasa dalam hidupnya, buah dari pertobatan. Perubahan secara drastis, perubahan secara radikal. Akhirnya Saulus mendapatkan pemahaman yang baru tentang hidup dan arti hidup, tujuan hidup yang sesungguhnya di tengah-tengah kehidupannya. Kita tahu bahwa Paulus begitu gigih menganiaya orang Kristen karena berdasarkan ketaatannya kepada hukum Yahudi, kepada tradisi Yahudi yang sudah begitu mengalir di dalam dirinya. Rasul Paulus yang menurut catatan sejarahnya bertumbuh besar dalam lingkungan kaum Helenis, memelihara secara sungguh-sungguh tradisi Yahudi, dan dia merupakan orang terpelajar, belajar secara khusus di bawah bimbingan Gamaliel, yaitu guru besar Yahudi yang sangat dihormati dan disegani pada saat itu. Dalam masa mudanya pun Paulus hidup sebagai orang Farisi menurut mazhab Yahudi yang sangat keras. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ia bertumbuh menjadi penganiaya yang paling kejam bagi orang-orang Kristen yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Bahkan Paulus juga merupakan salah satu orang yang melaksanakan eksekusi pembunuhan Stefanus, salah satu pengikut Yesus mula-mula yang diberitakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Karena itu apa yang dilakukan oleh Paulus menurutnya adalah sebuah kebenaran menurut hukum Yahudi, karena kekristenan dianggap menjadi ajaran sesat. Itu sebabnya dengan gigihnya dia menjalankan tugasnya, menangkap orang-orang Kristen, menganiaya para pengikut Yesus, mengadili mereka, karena memang itu dianggap sebagai ajaran sesat. Tetapi pada hari itu, ketika Paulus hendak menghadap kepada majelis pemuka agama Yahudi di kota Damsyik, berdasarkan surat penugasan yang sudah dipegangnya, yang diceritakan dalam ayat 1 dalam nats kita ini, ia memegang surat kuasa dari imam besar untuk disampaikan kepada majelis yang ada di kota Damsyik dengan semangat membela keyakinannya akan Taurat. Ia merasa sudah berjuang begitu hebat dan harus berjuang. Kita bisa bayangkan jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, dengan rasa percaya dirinya dan semangat yang berkobar-kobar, Saulus mencari laki-laki dan perempuan untuk menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem untuk diadili dan dihukumi lebih lanjut. Namun diberitakan melalui nats kita ini, dalam perjalanan menuju Damaskus semua menjadi berubah. Suatu cahaya aneh tiba-tiba menerpanya ketika ia hendak memasuki kota tujuannya itu. Telinganya pun mendengar suatu suara yang hanya ia sendiri mendengarnya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus bersama dengan rombongannya berjalan memasuki kota Damaskus, tetapi hanya ia yang mendengar suara itu yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau
menganiaya aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yakin bahwa ini merupakan pengalaman yang sangat dahsyat dalam hidup Paulus. Orang yang selama ini merasa telah hidup dan berpegang pada kebenaran dan agama yang dianutnya atas nama Tuhan, ternyata ditangkap oleh Tuhan dengan cara Tuhan, membuat dikatakan tadi dalam nats kita ini, Paulus akhirnya rebah ke tanah. Orang yang dengan gigih mempertahankan kebenaran atas nama agama dan Tuhan, tapi ditangkap oleh Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan membuat Paulus rebah ke tanah. Seorang yang pintar, yang disegani dan dihormati, tapi melalui cara Tuhan ditangkap oleh Tuhan. Dan dari sini kita banyak belajar, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa segala kebanggaan yang selama ini Paulus miliki ternyata tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Rasa hormat, rasa segan, bahkan ketakutan dari banyak orang terhadapnya, tapi perjumpaannya dengan Tuhan membuat Paulus merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena dia berhadapan dengan Tuhan yang menjadi pemilik dari segala sesuatu. Di hadapan Tuhan ia rebah dan harus merendahkan dirinya. Ia ditegur oleh Tuhan yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Paulus yang selama ini merasa telah bekerja atas nama Tuhan, ternyata tidak mengenal Tuhan secara intim. Karena apa? Karena apa yang selama ini dilakukannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Boido dihilala halak lu jaibana mangulau lonna. Bisa saja seseorang merasa sudah gigih melakukan pekerjaan, bahkan pelayanannya, tapi ternyata tidak mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak mengenal Tuhan dengan sungguh. Apa yang dilakukan Paulus ternyata bukan di atas kebenaran Tuhan. Mengapa engkau menganiaya aku? Karena apa yang dilakukan Saulus justru merupakan bentuk penganiayaan kepada Tuhan. Saya pikir hal ini pastinya juga menjadi perenungan bersama jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus terhadap setiap kita. Melalui setiap apa yang kita lakukan, dadaudu menggan jika kita sungguh-sungguh mau tunduk kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, apakah yang kulakukan Tuhan sudah sesuai dengan kehendak-Mu, bukan berdasarkan kebenaranku, tapi berdasarkan kebenaran-Mu. Ketika kita melakukan atas dasar kebenaran kita, menurut apa kata dunia ini, sekalipun menurut kita sudah terlalu banyak yang kita lakukan, tapi jika bukan untuk memuliakan Tuhan, itu justru akan semakin mendukakan Tuhan. Karena itu sama seperti Tuhan yang telah menangkap Paulus. Ia mau Paulus berubah, meninggalkan masa lalunya. Meninggalkan masa lalu yang berdiri di atas kebenarannya. Atas kebenaran agama yang ternyata tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Agar ia mau tunduk dan bersedia menjalani hidupnya, hidup baru dalam perjumpaannya dengan Tuhan. Yesus yang sudah bangkit menegurnya, menyapanya, mengingatkannya, memperkenalkan dirinya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Perjumpaan Paulus dengan Tuhan adalah merupakan peristiwa atau sesuatu yang menghujam kuat di hati. Sehingga dia tahu dan kita tahu bahwa Tuhan bukan hanya ada, tetapi dia benar-benar berbicara dengan kita, bekerja dengan kita, mengubah sesuatu yang rusak, mengubah sesuatu yang salah di hati kita, sebagaimana yang dialami oleh Paulus. Perjumpaan dengan Tuhan mengubah hatinya,
mengubah hidupnya, mengubah cara berpikirnya. Saulus sang penghujat dan penganiaya yang ganas dan penuh kebencian itu justru berubah menjadi seseorang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan yang awalnya tentu saja menimbulkan keheranan bagi orang banyak yang mengenalnya sebagai penganiaya Tuhan. Inilah perubahan yang sungguh-sungguh, perubahan yang tidak sementara, perjumpaan yang membawa pertobatan dalam pengenalan akan Tuhan. Sebagaimana yang ia katakan dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan baik melalui firman-Nya harus mengalami perubahan, buah dari pertobatan. Sekali lagi bukan pertobatan yang sementara. Karena bagaimanapun tanpa Yesus, kita memang tetap akan berubah. Tapi berubah bukan menuju kebaikan, berubah menuju kerusakan, bahkan akan berubah pelan-pelan menuju kebinasaan. Moral iman kita akan terus menerus jika kita berubah tanpa Yesus. Tapi dalam perjumpaan dengan Tuhan dan cara Tuhan kepada setiap kita, ketika kita mau tunduk di hadapan Tuhan, rebah di hadapan Tuhan, merasakan dengan sungguh-sungguh dan menyaksikan tanpa Tuhan tidak ada yang baik yang bisa kita lakukan. Sebagaimana yang diingatkan melalui nama minggu kita hari ini, quasi-monogenity, sama seperti bayi yang baru lahir selalu haus akan air susu yang murni. Demikianlah kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan mampu melakukan apa yang baik, tidak akan mampu berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Tapi bersama Tuhan, maka kita akan mampu mengenal manakah kehendak dan kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka hidup kita pun, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akan diubahkan oleh Tuhan. Maka hidup kita pun tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi akan berubah oleh pembaharuan budi kita. Dan Paulus juga menyaksikan hal itu dalam hidupnya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihani aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mari sama-sama berubah dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Perubahan buah dari pertobatan kita. Sehingga ketika Tuhan masih memberikan kesempatan, maka apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan tidak lagi berdasarkan kebenaran kita. Tidak lagi hanya berdasarkan cara-cara berpikir kita. Tidak lagi berdasarkan apa kata dunia yang hanya menguntungkan kita dan kelompok kita. Termasuk dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Semuanya itu akan menjadi sia-sia ketika kita berusaha untuk mencari prestise, mencari pujian hanya untuk diri kita. Tetapi hidup Paulus yang menginspirasi kita, perjumpaannya dengan Tuhan mengubah pola pikir dan hidupnya. Apapun yang dilakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk mencari pujian. Karena pujian itu terkadang mendatangkan hal-hal yang tidak baik dalam diri kita ketika kita menjadi orang yang lupa diri. Tetapi apapun yang kita lakukan ketika kita melakukannya untuk Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan pun hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan menolong dan menguatkan setiap kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, ketika Engkau menangkap Rasul Paulus, perjumpaan dengan Engkau Tuhan, mengubah hidupnya, membawa perubahan buah dari pertobatan. Sehingga dia mau tunduk dan taat serta setia di hadapan Tuhan. Biarlah kami juga mengenal Engkau secara lebih mendalam ya Tuhan.
Sehingga ketika kami hidup, ketika kami melakukan segala sesuatu, kami bukan berdiri di atas kebenaran kami, tetapi kami mau biar Engkau yang menyapa kami, menguatkan dan mengingatkan kami, agar kami hidup di atas kebenaran Tuhan. Sehingga hati kami yang sudah diubahkan oleh Tuhan, menjalani kehidupan kami bersama Tuhan, biarlah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga biarpun segala sesuatu yang kami lakukan ketika Engkau memberi kesempatan, kami hanya hidup untuk memuliakan Tuhan. Mampukan setiap kami ya Tuhan dengan seluruh jemaat-Mu yang beribadah dari gereja ini, baik anggota jemaat-Mu yang beribadah secara live streaming dari rumah mereka masing-masing. Engkau berdekati di dalam belas kasih Tuhan. Mampukan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kuatkan jemaat-Mu yang lemah ya Tuhan. Hiburkan mereka yang berduka, pulihkan dan sembuhkan mereka yang sakit. Peliharalah iman setiap kami, sehingga iman kami senantiasa tertuju kepada Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.